warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas 2C, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai geopolitik, geografis, dan otonomi daerah Indonesia. Kita masuki subbahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian geopolitik. Secara etimologi, geopolitik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu geos yang berarti bumi atau termasuk ruang atau wilayahnya yang menjadi tempat hidup dan pemberi kehidupan serta wilayah negara. Sementara itu, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia. Politeia itu berasal dari dua kata yaitu polis yang berarti kota atau negara ataupun kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan juga kata teia yang berarti kebijakan atau urusan yang bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Jadi jika ditambahkan menjadi politeia berarti kebijakan penyelenggaraan negara. Maka berdasarkan pengertian tersebut, geopolitik ini dapat kita artikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil maka akan berdampak langsung ataupun akan berdampak tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Jadi dapat disimpulkan secara singkat, geopolitik itu dapat diartikan dengan kebijakan penyelenggaraan negara yang dikaitkan dengan kondisi atau masalah-masalah. Masalahnya ini seperti geografi, ruang atau wilayah, maupun tempat tinggal yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, geopolitik ini memiliki unsur-unsurnya yang tidak bisa dilepaskan dengan kondisi yang dimiliki oleh suatu negara. Adapun unsur-unsur dari geopolitik terdapat 3 unsur. Yang pertama adalah ruang ataupun wilayah. Ruang merupakan dinamika politik dan militer dan bisa disebut juga kombinasi ruang dan kekuatan. Maka realitanya kekuatan politik selalu menghendaki penguasaan ruang. Sebaliknya, penguasaan ruang itu secara kenyataannya akan memberikan legitimasi kekuatan politik. Ruang atau wilayah ini dibagi lagi menjadi 2 unsur. Yang pertama adalah batas wilayah antar 2 negara. Nah, batas ini dapat berupa perbukitan, pegunungan, jalan raya, maupun patok kayu yang sengaja dibuat untuk membatasi antar 2 negara. Dan unsur yang kedua yaitu merupakan batas imajiner atau batas asimilasi dari 2 negara tersebut. Nah, batas ini dapat berubah tergantung dari kuatnya pengaruh antar kekuatan asli dengan kekuatan asing di seberang batas wilayah antar 2 negara tersebut. Unsur kedua dari geopolitik yaitu politik kekuatan yang mencakup politik, ekonomi, dan juga militer. Politik kekuatan menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan salah satu konsep geopolitik yang terkait dengan kepentingan nasional negara. Dan unsur yang terakhir yaitu pertahanan dan juga keamanan. Konsep pertahanan dan keamanan ini melahirkan konsepsi geostrategi. Konsep pertahanan dan keamanan di sini yang diutamakannya adalah konsep ketahanan nasional atau TANNAS. Dalam upaya menjaga keamanan negara dan bangsa, semangat kesatuan dan persatuan menjadi salah satu kekuatan untuk menghambat datangnya ancaman dari luar, baik ancaman itu secara fisik maupun secara sosial, ekonomi, dan juga budaya. Selanjutnya kita masuki subbahasan yang kedua yaitu tentang geografis. Jadi yang dimaksud dengan geografis itu adalah suatu letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya atau faktanya di bumi, atau posisi suatu daerah pada bola bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Maka letak geostrategis ini ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, dan juga sosial budayanya. Adapun
letak geografis Indonesia ini berada di antara benua Asia dan juga benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Maka dengan demikian, wilayah Indonesia ini berada pada posisi yang menyilang, posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian negara. Berkaitan dengan iklim, pasti daerahnya masing-masing itu mempunyai iklim yang berbeda-beda. Iklimnya masing-masing, contohnya seperti di daerah perbukitan. Di daerah perbukitan itu selalu dijadikan sebagai area perkebunan teh. Mengapa demikian? Tentu jawabannya karena teh itu hanya bisa tumbuh subur di daerah perbukitan. Di daerah perbukitan itu dengan hawa sejuk, dan teh itu tidak bisa hidup di daerah dengan iklim panas. Maka dari contoh ini dapat dilihat bahwa kondisi wilayah atau geografis suatu wilayah yang ketinggian yang dimiliki oleh suatu wilayah itu dimanfaatkan dengan menetapkan kebijakan kemandirian. Kebijakan mandiri dengan mendirikan area perkebunan teh tersebut. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa seperti apa kondisi geografis itu dimiliki oleh suatu wilayah, maka akan ditetapkannya sebuah kebijakan geopolitik, kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut. Selanjutnya, subbahasan yang ketiga mengenai otonomi daerah. Istilah kata otonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos, yang berarti sendiri, dan namos, yang berarti undang-undang atau aturan. Maka dengan demikian, kata otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Artinya mengatur dan mengurus negara atau daerahnya sendiri. Sementara dengan ketentuan umum pada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, adapun pengertian ekonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Adapun ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom itu mampu berotonomi, yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom itu harus memiliki kewenangan dan juga kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, seperti mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Maka jika kita kaitkan dengan geopolitik maupun geografis tadi, otonomi daerah di Indonesia ini merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintah dalam memanfaatkan kondisi geografis yang merupakan negara kepulauan. Maka pemerintah pusat tidak mungkin dapat mengatur sendiri seluruh urusan dari wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia ini karena mengingat jarak yang sangat jauh. Maka oleh karena itu, salah satu kebijakan yang ditetapkan sekaitan dengan kondisi geografis tadi dan geopolitik tadi, yaitu dengan menerapkan otonomi daerah ini. Cukup sekian penjelasan saya mengenai geopolitik, geografis, dan juga otonomi daerah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.